Assalamualaikum Solih-Soliha. Welcome to English lesson with me again, Ustazah Ulfi. Dear students, these are our lesson structures of today. But before, I wanna ask you, how are you today, Solih-Soliha? Are you ready for English? Because today we are going to learn about expressing purpose. But before we start our lesson, let's recite Basmalah first. Bismillahirrahmanirrahim. And I would like to remind you that if there is any assignment, you have to do it on time. Okay? Please pay attention to the lesson that I will give. Expressing purpose. The definition: a sentence or expression that state the purpose or intention to do something. Jadi, expressing purpose ini adalah kalimat atau ungkapan yang menyatakan tujuan atau niatan melakukan sesuatu. Nah, sekarang kita lihat ya language note-nya. Nah, biasanya yang digunakan untuk menanyakan about intention atau purpose adalah what for atau what for. Nah, ini digunakan untuk menanyakan tujuan atau niatan melakukan sesuatu. Nah, this is the example. What for do we study before an examination? Nah, what for ini di depan. Atau second example, what should we have breakfast for? Ya, jadi sentence-nya disimpan di tengah-tengah antara what dan for. Nah, kemudian apa saja yang bisa digunakan untuk expressing purpose atau intention-nya? Nah, kita menggunakan to, in order to, for, dan so that, ya, untuk menyatakan tujuan of doing or not doing something. Nah, to biasanya digunakan untuk situasi yang kurang resmi, sementara in order to digunakan untuk situasi yang lebih resmi. Nah, to dan in order to ini digunakan dengan mengikuti atau diikuti infinitif atau kata kerja pertama. Contohnya, I need a broom to sweep the floor. I need a broom to sweep the floor. Nah, to-nya ini adalah untuk menyatakan purpose dan sweep-nya adalah kata kerja pertama. Nah, kemudian for juga sama digunakan untuk menyatakan tujuan. Nah, kalau to tadi diikuti dengan kata kerja pertama, maka for bisa diikuti oleh kata benda atau noun atau gerund. Gerund ini adalah kata kerja yang ditambah dengan akhiran ing, ya. Contohnya, nih, we go to Lombok for a vacation. Kita pergi ke Lombok untuk liburan. Nah, vacation di sini adalah noun atau kata benda. Kemudian, contoh yang kedua, the students go to Yogyakarta for having a field trip. Ya, ini for-nya menyatakan tujuan, having a field trip-nya adalah gerund. Nah, paham ya? Kemudian selanjutnya ada so that. So that juga sama menunjukkan purpose atau intention, tapi biasanya so that ini digunakan dengan pelengkap modal. Apa ya modal? Ada yang masih ingat? Kalian pernah pelajari ketika di kelas 7 atau kelas 8. Nah, modal ini adalah a type of auxiliary verb, ya, atau kata kerja pembantu yang digunakan untuk menunjukkan ability, possibility, permission or obligation, atau kemampuan, kemungkinan, perizinan, atau kewajiban. Nah, ini adalah contoh-contoh modal ya. Ada can, could, be able to, may, might, shall, should, must,
have to, will, dan would. Dan di sini Ustazah berikan satu buah contoh dengan model will. I wake up earlier. I wake up earlier so that I will not miss the school bus. Ya, so that-nya adalah menunjukkan purpose. Jadi, nah purpose itu tujuan. I will, aku tidak akan. Nah, ini possibility, ya. Ini adalah modelnya. I will not miss the school bus. Oke, sebagai contohnya Ustazah ingin kalian tonton video berikut